Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati Rustam dari jurusan Agribisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 komponen utama pembangun sistem komputer. Sebuah sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki tujuan yang sama. Begitu juga dengan sistem komputer. Agar sebuah komputer dapat dioperasikan, paling tidak komputer tersebut memiliki beberapa komponen utama yang saling terikat satu sama lain. Ketiga komponen tersebut terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia pengguna yang disebut brainware. Jika salah satu dari ketiga komponen utama tersebut tidak tersedia, maka bisa dipastikan sebuah komputer tidak dapat beroperasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hardware. Hardware perangkat keras atau dikenal juga dengan sebutan hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat diraba dan dilihat secara langsung. Hardware terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari beberapa bagian antara lain perangkat input atau output, perangkat pemroses, perangkat penyimpanan. Adapun bagian-bagian dari perangkat keras komputer, yang pertama, motherboard atau papan induk, berfungsi sebagai tempat di mana komponen elektronik diletakkan. Komponen elektronik tersebut terdiri dari CPU, RAM, ROM, VGA, basis, dan lain-lain. Yang kedua, power supply merupakan sebuah kotak yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik untuk disalurkan ke motherboard, kipas, dan pengontrol voltase. Yang ketiga, penyimpanan komputer adalah bagian dari komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data digital baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, pengontrol penyimpanan berfungsi untuk mengontrol penyimpanan komputer seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan drive lainnya. Yang kelima, pengontrol komputer bus berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan di luar lainnya, misalnya printer atau scanner. Yang keenam, kartu suara berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang bisa dimengerti oleh speaker. Yang ketujuh, jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet maupun komputer lainnya. Yang kedelapan, perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Dan yang kesembilan, perangkat output berfungsi sebagai penampil atau keluaran dari proses yang dilakukan komputer untuk selanjutnya ditampilkan kepada pengguna. Contohnya, monitor, speaker, dan printer. Yang kedua, software. Secanggih dan semahal apapun hardware yang terpasang pada komputer, tidak akan bisa bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Software atau perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi yang dibuat untuk memerintah komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah berada pada segi fisiknya. Perangkat keras atau hardware bisa diraba dan dilihat wujud aslinya, sedangkan perangkat lunak atau software tidak. Perangkat lunak komputer dibuat dan ditulis oleh programmer menggunakan bahasa programan yang terdiri dari beberapa baris kode. Kode-kode tersebut kemudian dikompilasi atau diterjemahkan oleh kompiler ke bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Nah, adapun macam-macam perangkat lunak komputer yang sering kita ketemui yaitu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, pengendalian perangkat keras, perangkat lunak menetap, Nah, yang ketiga yaitu brainware. Brainware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Secanggih apapun hardware dan software pada sebuah komputer, tetap saja komputer tidak bisa berguna jika tidak ada yang mengoperasikannya. Karena pada dasarnya komputer hanyalah rangkaian elektronika yang tidak dapat bekerja sendiri. Setelah kita memahami 3 komponen utama pembangun sistem komputer dan fungsinya,
bisa kita simpulkan bahwa hardware, software, dan brainware memiliki keterkaitan atau ikatan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu komponen tersebut tidak tersedia, maka tidak bisa disebut sebagai sistem komputer. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You brought back the butterflies.